Selamat datang dalam Lensa Kalteng edisi khusus yang kali ini akan mengulas tentang upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah gerakan Pangan Murah 2025 dan kegiatan ini serentak diikuti oleh 22 titik TVRI se-Indonesia. Kali ini pemirsa, kerjasama Gerakan Pangan Murah 2025 oleh LPP TVRI dan Badan Pangan Nasional didukung TVRI Kalimantan Tengah dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kali ini pemirsa, kita tengah banyak melihat sekali ada beberapa stand yang ikut juga ambil bagian dalam gerakan pasar murah ini. Diantaranya adalah sembako-sembako murah, telur murah, kemudian ada beras murah serta minyak goreng murah yang bisa dibeli oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ketersediaan pangan yang terjangkau merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kestabilan harga pangan, terutama bagi masyarakat. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana antusias masyarakat dalam menyambut bazar ini, serta mendengarkan langsung tanggapan dari para pejabat terkait mengenai dampak positif yang diharapkan dari kegiatan ini. Biar menghadap kamera, semua tangannya untuk kita kepalkan. Ya. Harapannya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan gerakan pangan murah ini, ya diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang relatif murah, ya di bawah harga pasar, dan masyarakat bisa mendapatkan harga pangan yang pastinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya terutama untuk ketersediaan pangan yang ada ini, terutama untuk sembako dan juga beberapa kebutuhan yang lainnya seperti ikan, sayur-sayuran, dan juga ada pangan yang lainnya seperti dari UMKM, ya kerajinan-kerajinan dari UMKM juga dipasarkan di sini. Harapannya masyarakat tentunya bisa mendapatkan harga pangan yang murah dengan sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan budget mereka, dan mereka bisa menikmati suasana di bulan suci Ramadan ini dengan lebih khusyuk, ya dengan disediakannya gerakan pangan murah ini. Apa ada target sendiri Bu dari Pemprov Kalteng terkait dengan bazar pangan ini? Apakah hanya di bulan Ramadan ini saja atau seperti apa gitu? Gerakan pangan murah sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan secara nasional, ya sudah terprogram setiap tahun dalam rangka pengendalian inflasi, terutama difokuskan menjelang hari-hari besar keagamaan. Diharapkan masyarakat, ya dengan biasanya di setiap menjelang hari besar keagamaan itu harga-harga merangkak naik, terjadi inflasi. Nah, alhamdulillah di Kalimantan Tengah kita bisa menjaga stabilitas harga pangan, terutama bahan pangan pokok, ya untuk masyarakat Kalimantan Tengah, dan harapannya juga dengan gerakan pangan murah ini, ya bisa mengendalikan tadi inflasi, kenaikan harga yang bisa menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dan dengan adanya gerakan pangan murah ini tentunya masyarakat bisa mendapatkan pangan yang lebih murah dan juga ya pasti terjamin, ya dari sisi kualitas gitu, karena ini adalah bahan-bahan pokok yang memang sudah melalui seleksi dari baik itu dari Bulog dan juga dari UMKM, itu memang sudah tertata sertifikasi halal, ya untuk UMKM yang kita harapkan bisa menjual pangannya di sini. Demikian juga barang-barang yang lainnya semuanya dengan kualitas yang baik. Tidak hanya di bulan Ramadan ini saja Bu ya? Kegiatan tadi sudah saya sampaikan bahwa GPM Gerakan Pangan Murah itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di saat-saat lain ketika harga pangan mulai naik, terjadi inflasi, dan terutama menjelang hari-hari besar keagamaan itu biasanya selalu naik gitu harga-harga. Makanya dengan Gerakan Pangan Murah ini mudah-mudahan semua kebutuhan masyarakat terkait dengan bahan pokok bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau, dan daya beli masyarakat kemudian menjadi meningkat, ya untuk bisa mendapatkan kebutuhan mereka dengan mudah dan murah. Baik, terima kasih. Sebagai langkah strategis menstabilkan harga pangan dan mensejahterakan masyarakat,
pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TVRI Kalimantan Tengah menggelar bazar gerakan pangan murah bertempat di halaman kantor TVRI Kalteng. Kegiatan ini juga menjadi upaya sinergis mendukung pemulihan ekonomi khususnya para pelaku UMKM. Bazar ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta produk-produk UMKM lokal. Dalam bazar ini, masyarakat dapat menemukan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan sayur-sayuran dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain itu, terdapat juga berbagai produk UMKM lokal yang berkualitas, seperti makanan olahan, kerajinan tangan, dan produk-produk lainnya. Keberadaan bazar ini tentu sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Dengan harga pangan yang lebih terjangkau, diharapkan beban pengeluaran masyarakat dapat sedikit berkurang. Ya pemirsa, masih dalam acara Gerakan Pangan Serentak tahun 2025 dan kali ini saya tengah bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Agus Chandra. Apa kabar Bapak? Di suasana saat ini masih semangat Pak? Semangat. Ya. Selalu semangat. Luar biasa. Bapak, apa sih yang membuat Gerakan Pangan Murah tahun 2025 ini diadakan? Gerakan Pangan Murah atau GPM untuk tahun 2025 ini merupakan kelanjutan kegiatan GPM yang kita sudah laksanakan pada beberapa tahun sebelumnya, baik di tahun 2023, 24 hingga 2025. Tujuan gerakan ini sama, jadi kita ingin bahwa masyarakat mempunyai kesempatan untuk dapat mengakses bahan pangan murah, sehingga di sisi lain dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok dari masyarakat itu dengan harga yang terjangkau dan dengan akses yang mudah didapatkan. Baik, Bapak, ini apakah ada target khusus dan nantinya apakah ada sasaran khusus untuk kegiatan pangan murah di tahun 2025 ini? Untuk gerakan pangan murah di 2025 memang kita akan selalu adakan untuk yang pertama adalah dalam rangka mendekati hari-hari besar keagamaan, baik itu bagi umat muslim seperti Ramadan, kemudian Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha, juga untuk hari-hari besar agama lain, baik itu untuk agama Hindu mungkin Hari Raya Nyepi atau Waisak, kemudian bagi umat Kristiani dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Di samping itu juga kegiatan ini juga kita lakukan dalam rangka untuk mengatasi tidak terjadinya inflasi di Kalteng. Kita ketahui bahwa pada tahun 2002 dan pada saat Covid, Kalteng juga termasuk dalam wilayah yang mengalami inflasi yang cukup tinggi, hingga itu menjadi perhatian pemerintah provinsi agar kejadian itu tidak terulang kembali. Baik, terima kasih atas kerjasama dan juga bantuan untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak. Ya, semoga kegiatan ini akan terus diadakan. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, baik pemirsa, kali ini saya tengah berada di Gerakan Pangan Murah 2025 dan saya sedang bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah, Bapak Holil Asmi. Kita akan bertanya-tanya, kita akan cari tahu apa sih yang menyebabkan Gerakan Pangan Murah ini diadakan di awal tahun dan menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Boleh silakan Bapak. Iya, suatu kehormatan sebenarnya bagi TVRI, di mana secara nasional mengemban amanah dari Badan Pangan Nasional untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan di masing-masing provinsi implementasinya kita bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan Provinsi tentunya. Nah, yang mengkoordinir ini Dinas Tanaman Pangannya, sementara kita menyiapkan venue-nya dan melaksanakan kegiatannya. Saya pikir ini kegiatan-kegiatan yang positif di mana memberikan pelayanan langsung kepada publik ya. Sebagaimana kita tahu memang menjelang bulan di dalam bulan Ramadan menjelang Lebaran itu pasti biasanya sembako pada naik. Sementara ibu-ibu nggak bisa ngelak tuh, butuh gula, biasanya butuh bahan pokok lah ya, butuh beras, butuh apa. Nah, kesempatan ini
pemerintah itu menunjukkan salah satu bentuk perhatian kepada masyarakat, diberikanlah kesempatan untuk berbelanja pangan murah gitu kan. Nah tentunya pemerintah dalam hal ini memberikan subsidi artinya, karena kita kan nggak boleh mengambil harga petani itu di bawah harga yang udah ditentukan, sehingga bagaimana mau jual murah kalau tidak disubsidi. Akhirnya pemerintah telah memberikan subsidi. Dan yang paling membahagiakan TPRI di Kalimantan Tengah ini sinergitas antara TPRI dengan segenap SOPD maupun di provinsi maupun kabupaten itu jalinannya sangat indah, sangat erat. Sehingga setiap kali mengadakan kegiatan ada sinergitas yang terjalin, masing-masing bisa menjalankan tusinya dengan baik akhirnya gitu. Dan yang paling membanggakan lagi kan, dengar dong kemarin tahun 2024 TPRI Kalimantan Tengah mencapai setoran PNBP terbesar di antara stasiun televisi daerah lainnya. Itu kan tidak mungkin bisa kita capai tanpa sinergitas yang solid. Nah untuk itu ya dengan kegiatan-kegiatan beginilah kita menunjukkan sinergitas kita mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah menuju Indonesia Emas. Oke, baik, terima kasih Pak Holil Asmi. Bazar Gerakan Pangan Murah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga TVRI dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, baik pemirsa, masih dalam Gerakan Pangan Murah 2025 di halaman Stasiun TVRI Kalimantan Tengah. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Ardian. Ya, beliau adalah perwakilan dari Bank Indonesia, dan kali ini tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah. Tadi dikatakan bahwa pengendali inflasi. Wah, luar biasa nih. Oke, kita mau tanya bagaimana peran dari Bank Indonesia dalam Gerakan Pangan Murah di tahun 2025 ini. Ya, jadi gini Mbak, kami dari Bank Indonesia sangat mendukung kegiatan semacam ini karena kita tahu itu kan sekarang masyarakat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Dengan adanya gerakan pangan murah atau pasar murah ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan sembako yang baik dengan kualitas yang baik dengan jumlah yang cukup. Jadi untuk setiap kegiatan-kegiatan seperti ini kami dari Bank Indonesia sangat support. Kami juga sering kerjasama sama teman-teman dari dinas terkait maupun instansi lain, terutama dengan Bulog sebagai penyedia bahan pokok yang utama untuk dapat mendistribusikan bahan pokok dengan harga yang terjangkau sebagai pengendali atau untuk stabilitas harga di pasaran. Ya, baik, luar biasa. Apakah di sini Bank BI juga ikut ambil bagian dalam pembukaan stand? Kami kerjasama sama teman-teman dari Bulog, sama Bulog. Biasanya dari Bulog akan menginformasikan seperti apa mereka untuk menjajakan beras itu berapa, nanti Bulog akan melaporkan ke kami dan kami akan melaporkan sebagai penanganan inflasi yang ada di Kalimantan Tengah. Ini kita laporkan sama teman-teman dari pemerintah provinsi bahwa ini loh pengendalian inflasi yang ada di Kalimantan Tengah, salah satunya 1, 2, 3, salah satunya yang pelaksanaan pasar murah ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Adrian untuk kerjasamanya. Ya, baik. Wake creates a ripple effect, echoing the passage of time through these waters, connecting the banks of the river and linking the past with the present. Indulge your senses in the exquisite flavors of traditional Indonesian cuisine with Soto Manggala, a culinary masterpiece that takes you on a journey through rich and aromatic delights. Soto Manggala encapsulates the warmth and hospitality of Indonesian culture.
kami dari Dharma Wanita tentunya mendukung kegiatan ini, khususnya yang Bazar Murah. Dari kami sendiri, kami membuka stand dengan menjual produk-produk dari hasil kerajinan ibu-ibu Dharma Wanita sendiri. Selanjutnya untuk kedepannya, kalau bisa setiap kali Ramadan bisa ada diadakan seperti ini lagi. Ada produk apa aja ini Bu hari ini? Hari ini kita ada risoles, terus ada kue kering, ada bakso, ada pempek. Ini hasil dari ibu-ibu semua. Sejauh ini bagaimana Bu antusias dari masyarakat terkait dengan ada produk dari DWP ini? Oh, alhamdulillah hari ini sudah banyak yang keluar ya barang kita. Pagi ini apalagi mendekati Lebaran, ini kue-kue kering juga udah banyak yang keluar. Ibu, harapannya Bu terkait dengan pangan murah ini khususnya untuk masyarakat dan juga TVRI Kalteng sendiri seperti apa ini Bu? Harapannya seperti seperti tahun-tahun yang lalu mungkin ya, setiap menjelang hari-hari besar pasti barang-barang naik. Jadi berharap ini jadi momen yang bisa berkelanjutan seperti itu. Oke, siap. Perkenalkan, saya dari UKM Yumi, Kelurahan Kalampangan, dan alhamdulillah dalam rangka gerakan pangan murah di TVRI sangat membantu sekali untuk UMKM yang ada di Kota Palangkaraya. Apalagi untuk sayur mayurnya yang ada di Kelurahan Kalampangan, kita bisa memamerkan nih produk-produk dan sayuran yang ada di Kelurahan Kalampangan. Ini jual apa hari ini Bu? Hari ini ada sayur mayur, habis itu ada produk UMKM juga, ada mau kue lebaran juga ada, dan untuk siap saji juga ada. Ibu, apakah dengan gerakan pangan murah ini bisa meningkatkan perekonomian itu sendiri? Baik, sangat betul sekali Mbak. Dalam gerakan pangan ini memang sangat membantu perekonomian keluarga para UMKM yang ada di Kota Palangkaraya. Mungkin harapannya Bu terkait dengan gerakan pangan murah sendiri ini di TVRI Kalteng ini seperti apa? Harapannya mudahan berikutnya lagi akan ada diadakan bazar seperti ini supaya bisa membantu untuk warga masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Upaya kita untuk membantu para masyarakat yang dalam menghadapi Ramadan ya, terus menjelang hari raya Lebaran, dan kita menjual harga di bawah standar karena ada bantuan dari pemerintah. Apakah ini dinilai akan meningkatkan perekonomian masyarakat sendiri? Kita mengharapkannya seperti itu sih, Mbak. Yang kami hormati Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah. Banyak, ada sayur-sayuran, ada bahan pokok juga, beras, gula, minyak goreng, dan lain-lain sebagainya. Ya senang lah ada acara gini-gini kan. Mudah-mudahan selalu diadakan di Palangkaraya. Sejauh ini Pak, bagaimana Pak permintaan dari produk pertanian ini? Bagus lah. Biasanya kita kekurangan malah untuk sayur-sayuran ya. Kalau ini kan tambahan aja kalau lemon ini. Yang paling diminati oleh masyarakat sendiri ini tipe sayur yang apa Pak? Biasanya selada sama pakcoy. Yang paling ya Pak? Ya. Dijual mulai dari harga berapa ini Pak? Ada yang 7.000, ada yang 8.000 per bungkusnya. Pak, harapannya Pak terkait dengan adanya gerakan pangan murah ini seperti apa? Mudah-mudahan selalu ada diadakan, kemudian masyarakat bisa terbantu karena dengan harga yang lebih murah dari pasar. Akan ke depannya lebih ada lagi yang murah lagi. Gerakan pangan murah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal, serta memperkuat distribusi dan logistik pangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada para petani dan pelaku UMKM
melalui berbagai program pelatihan dan bantuan modal. Semarak Bazar Murah ini juga bertepatan dengan hadirnya kunjungan Menteri Pertanian ke Kalimantan Tengah yang melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya swasembada pangan. Kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendukung program cetak sawah di Kalimantan Tengah, wujudkan kemandirian bangsa dan swasembada pangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden, memerintahkan kita semua bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Transformasi, iya kita lakukan besar-besaran. Kalteng kita besar, jadi pertanian tradisional menjadi modern. Itu apa aja Bang? Alat traktor, alat mesin pertanian, alat panen, nanti penyimpanan gudangnya lengkap. Solusi permanen adalah Bapak Presiden memerintahkan pada kita, Menteri Koperasi, saya dan menteri lainnya terkait, mendirikan koperasi satu desa satu koperasi, dan ini adalah solusi permanen untuk pasar, untuk pangan. Dengan berbagai upaya ini diharapkan Kalimantan Tengah dapat mencapai kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Iya pemirsa, masih bersama saya Eka Risti dan kali ini masih terlihat suasana antusias berbelanja dari seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah di Gerakan Pangan Murah 2025. Meskipun cuacanya kurang mendukung, masih terasa hujan gerimis ya, namun tidak mengurangi semangat untuk warga dan masyarakat untuk berbelanja. Baik pemirsa, sampai berjumpa kembali di Bazar atau Gerakan Pangan Murah selanjutnya. Sampai jumpa. Kami akan terus mengikuti perkembangan upaya-upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan Lensa Kalteng. Sampai jumpa di edisi berikutnya.